Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu akad musyarakah. Apa sih musyarakah itu? Musyarakah atau yang sering disebut juga sebagai kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama dalam Islam yang melandaskan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Nah, melalui pembahasan kali ini, kita akan mempelajari apa itu pengertian dari akad musyarakah, landasan hukum, rukun, dan syarat musyarakah, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian akad musyarakah. Secara etimologi, musyarakah berasal dari kata syirkah, yang berarti persekutuan, perserikatan, atau pencampuran. Nah, dalam konteks fikih muamalah, istilah ini merujuk pada suatu bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga untuk menjalankan usaha bersama. Beberapa definisi dari para ulama mengenai akad musyarakah ini. Yang pertama yaitu dari Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih yang menyatukan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan awal. Nah, Imam Maliki juga berpendapat bahwa musyarakah adalah izin bagi masing-masing pihak untuk bertindak dalam usaha bersama dengan dasar kepercayaan. Selanjutnya yaitu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa musyarakah adalah kepemilikan bersama atas suatu aset yang digunakan untuk mencari sebuah keuntungan. Dan yang terakhir yaitu dari Imam Qudamah atau Mazhab Hambali, berpendapat bahwa musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana setiap pihak berkontribusi dalam modal atau tenaga dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Nah, berdasarkan dari definisi para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang melibatkan modal dan tenaga dari dua pihak atau lebih dengan kesepakatan dalam pembagian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Adapun dasar hukum musyarakah menurut Al-Quran, yaitu Al-Quran mengakui prinsip kerjasama dan persekutuan dalam harta dan usaha sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama yaitu dalam Quran surah Shad ayat 24 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad zalamaka bisu'alil na'jatika ila ni'adihi wa inna katsiran minal khulata ila ini ba'duhum 'ala ba'di ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qila mahum. Yang artinya, sesungguhnya kebanyakan orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, ayat ini menegaskan bahwa dalam kerjasama bisnis atau yang kita sebut tadi musyarakah, kejujuran dan keadilan harus dijaga agar tidak terjadi kezaliman antara mitra usaha. Yang kedua yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan bersama dalam harta juga menjadi dasar bagi konsep musyarakah. Kedua yaitu dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada yang lain. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dalam kemitraan usaha selama kedua belah pihak menjaga kejujuran dan amanah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis musyarakah dalam fikih muamalah. Pertama yaitu ada musyarakah inan. Apa sih musyarakah inan itu? Musyarakah inan adalah jenis musyarakah yang paling umum digunakan, di mana setiap pihak menyumbangkan modal dalam jumlah yang mungkin tidak sama, dan semua pihak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Yang kedua yaitu musyarakah mufawaddah.
musyarakah ini, semua mitra menyetor modal dalam jumlah yang sama dan memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dalam usaha tersebut. Yang ketiga yaitu musyarakah abadan atau syirka amal. Syirka amal yaitu kerjasama yang tidak berbasis modal tetapi tenaga dan keahlian. Contohnya ada dua orang pengrajin yang bekerja sama dalam suatu proyek dan mereka berbagi keuntungan. Dan yang terakhir yaitu musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh yaitu jenis kerjasama di mana mitra usaha tidak menyertakan modal, tetapi hanya mengendalikan reputasi dan kepercayaan di pasar untuk mendapatkan barang secara kredit, lalu menjualnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, adapun syarat dan rukun akad musyarakah. Yang pertama yaitu syarat akad musyarakah. Yang pertama ijab dan qabul, dan yang kedua modal yang jelas berupa uang, barang atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga pembagian keuntungan yang disepakati di awal. Dan yang keempat usaha yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, lanjut kita ke rukun musyarakah. Rukun musyarakah ialah yang pertama pihak-pihak yang berakad atau yang kita sebut sebagai mitra usaha. Dan yang kedua modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Nah, yang ketiga kegiatan usaha yang jelas. Dan yang keempat kesepakatan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para audiens sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali. Kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Munte, NIM 2320 1001 16, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Akad Musyarakah, Solusi Pembiayaan Syariah Berbasis Kemitraan dari mata kuliah Fiqih Muamalah. Baik. Akad musyarakah, solusi pembiayaan syariah berbasis kemitraan. Di era modern ini, perbankan syariah semakin berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Salah satu akad yang menjadi fondasi penting dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Baik, di sini saya akan mengulas kembali mengenai pengertian musyarakah yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu pengertian musyarakah. Secara bahasa, kata musyarakah berasal dari bahasa Arab syirkah yang berarti kemitraan atau kerjasama. Dalam istilah fiqih, musyarakah merujuk pada suatu akad yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha dengan menyertakan modal, tenaga, atau keterampilan serta berbagai keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Misalnya, jika dua orang pengusaha A dan pengusaha B sepakat untuk menjalankan bisnis restoran dengan masing-masing menyetorkan modal sebesar 500 juta, maka mereka berdua telah melakukan akad musyarakah. Jika dalam setahun itu bisnis tersebut menghasilkan keuntungan 200 juta, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya dibagi dua, misalnya jadi 50/50% atau 60/40, tergantung kontribusi dan peran masing-masing dalam usaha tersebut. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, maka keduanya juga akan menanggung kerugian sesuai porsi modal yang mereka tanamkan. Selanjutnya itu ialah mengenai implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Di dunia perbankan syariah, musyarakah telah ditetapkan dan diterapkan dalam berbagai skema pembiayaan. Salah satunya, contoh yang paling banyak digunakan adalah musyarakah munaqisah atau MMQ yang berbentuk kemitraan, yang kemungkinan kepemilikan aset berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagai contoh,
seorang nasabah ingin membeli rumah senilai 1 miliar rupiah, tetapi hanya memiliki modal 300 juta. Dalam skema MMQ, Bank Syariah akan menanggung sisa sebesar 700 juta dan membeli rumah tersebut bersama nasabah. Nasabah kemudian mencicil pembelian bagian bank dalam jangka waktu yang disepakati. Seiring waktu, kepemilikan bank dalam rumah tersebut berkurang hingga akhirnya seluruh rumah menjadi milik nasabah. Selain dalam pembiayaan perumahan, akad musyarakah juga banyak digunakan dalam pendanaan proyek bisnis. Misalnya, pada tahun 2023, Bank Syariah atau BSI bekerja sama dengan beberapa pengusaha UMKM dalam sektor pertanian dan skema musyarakah. Bank memberi modal kerja kepada petani untuk mengembangkan lahan pertanian organik. Setelah panen, hasil penjualan dibagi sesuai dengan proporsi modal dan kesepakatan awal. Model ini terbukti membantu petani yang kesulitan mendapat modal tanpa harus berutang dengan bunga tinggi di bank konvensional. Selanjutnya ada pun tantangan dan solusi dalam akad musyarakah. Yaitu meskipun akad musyarakah memiliki banyak keunggulan, implementasinya dalam perbankan syariah tidak selalu berjalan mulus. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama ialah risiko moral hajar. Yaitu salah satu tantangan utama dalam musyarakah adalah moral hajar, yang dimana kondisi dimana salah satu pihak bertindak tidak jujur atau kurang bertanggung jawab dalam mengelola usaha. Misalnya, seorang mitra bisnis dapat saja melaporkan keuntungan lebih kecil dari yang sebenarnya agar tidak perlu membagi keuntungan yang lebih besar dengan bank. Jadi, adapun solusinya ialah A. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan berkala terhadap usaha yang didanai. B. Menggunakan teknologi digital untuk pencatatan transaksi yang lebih. Yang kedua ialah kompleksitas manajemen dan administrasi. Berbeda dengan pembiayaan berbasis utang yang hanya memerlukan pembayaran bunga tetap. Jadi, musyarakah membutuhkan sistem pencatatan yang lebih rumit karena keuntungan dan kerugian harus dihitung secara rinci. Jadi, adapun solusi yang dapat kita lakukan ialah A. Mengembangkan sistem keuangan berbasis blockchain untuk transparansi pembagian keuntungan dan risiko. B. Yang B. Melibatkan tenaga ahli akuntansi syariah dalam pengelolaan dana. Adapun yang ketiga ialah kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami bagaimana mekanisme musyarakah bekerja, sehingga ragu untuk menggunakannya. Maka dari itu, adapun solusinya ialah yang pertama A. Bank syariah perlu aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM. B. Mengembangkan produk musyarakah yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum. Jadi, dari pembahasan di atas adapun yang dapat kita simpulkan mengenai akad musyarakah ini, yang dimana akad musyarakah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memberikan alternatif pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil. Dengan adanya akad ini, perbankan syariah dapat berperan sebagai mitra usaha yang aktif, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman seperti dalam sistem konvensional. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi akad ini, diperlukan sistem pengawasan yang ketat, transparansi dalam pencatatan keuangan, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, musyarakah dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi, terutama pengembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad musyarakah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.